Buya izin bertanya, bagaimana sikap seorang ibu jika menghadapi anaknya sulit untuk melaksanakan sholat padahal usia udah dewasa, terutama sholat subuh. Kadang ketika dibangunkan seperti orang yang marah, jadi kalau terus membangunkan takut ngamuk, sedang kita masih berkewajiban mengingatkan atau mengajaknya melaksanakan sholat. Gimana jawabannya? Baik, ini pendidikan buat yang lainnya. Sholat itu kan memang pekerjaan ringan, tapi berat kecuali untuk hamba yang dipilih oleh Allah. Maka orang tua itu kadang-kadang menyuruh anaknya sholat kalau sudah gede, tidak dilatih dari dini. Sholat itu adalah harus dengan kesadaran. Kalau nggak pakai kesadaran, misalnya takut dengan orang tuanya, sholat di rumah, di luar rumah nggak sholat. Jadi kesadaran dari diri pribadi. Bisa saja seorang anak itu sholatnya bohongan karena takut sama orang tuanya, bahkan mungkin tanpa wudhu, tanpa niat, tanpa bacaan. Yang penting datang rukuk-rukuk, assalamualaikum, na'udzubillah. Jadi bukan urusan gerakan-gerakan sholat yang harus kita diwujudkan, tapi kesadaran. Kesadaran tidak bisa dibangun serta-merta waktu subuh saja, tidak. Mungkin waktu kita duduk manis dengannya, ada petuah-petuah yang disampaikan atau pesan-pesan disampaikan tentang pentingnya sholat itu. Jadi bukan kalau urusan pekerjaan bisa saja, kau kerjakan ini, kan tidak ada hubungannya dengan Allah. Tapi ini sholat urusan dengan Allah. Kerjaan bisa saja nggak pakai niat, nggak pakai wudu, nggak ada masalah. Ini kan perlu kejujuran. Emang ada, karena sholat di rumah itu dipaksa sama orang tuanya dan orang tuanya keras. Kalau sholat akan dimarahi dan sebagainya. Benar anak ini, Anda sholat nggak pakai wudu. Kalau ada orang tuanya langsung datang Allahu Akbar, rukuk-rukuk, selesai. Na'udzubillah. Karena apa? Tidak dibangun kesadaran tentang pentingnya sholat dan tidak disadarkan kalau itu adalah kewajiban besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari dini, bukan dari dini saja. Artinya setiap perbincangan kita. Kalau udah telanjur, Bu ya, terus dibincangkan. Artinya jangan, mungkin nggak boleh ada banyak kata ngomonginnya waktu lagi enak. Oh iya dong, bukan waktu sholat. Kalau waktu iya. sholat berantem, waktu lagi makan bakso, lagi makan apa dan sebagainya gitu. Pelan-pelan itu, Bu ya. Pelan-pelan. Jangan di saat dia melanggar lalu kita ingatkan dia naik pitam. Iya, Bu ya, baik. Kemudian kalau ada seorang anak dibangunkan orang tuanya marah, berarti Anda gagal sebagai orang tua. Kok ada orang, dan karena anaknya anak durhaka. Jika ada anak berani marah sama orang tua itu, na'udzubillah, itu anak durhaka. Kok bisa? Sekarang heran, kalau ada anak dibangun orang tuanya kok marah, ini kisah apa itu? Ini anak apa itu? Kebahagiaannya sudah tercabut oleh perilakunya. Dibangunkan oleh orang tuanya untuk sholat lagi, marah sama orang tuanya. Dalam kamus orang yang berbakti gak ada itu semuanya. Maka wahai anak semuanya, hati-hati. Wong cemberut saja ngomong ke orang tua, gak boleh ngomongin gak enak, apalagi marah sama orang tua. Dan orang tuanya dimarahi dalam keadaan nyuruh kebaikan. Wah, ini neraka betul buat sang anak. Hati-hati. Maka orang tua jangan sampai punya anak semacam itu, maka didik dari dini. Yang lembut, yang baik, sering berbincang yang baik, komunikasi yang baik. Jangan sampai tiba-tiba seorang tua, ada orang tua, termasuk durhaka halus, ini termasuk hikmah yang kami tulis. Jika orang tuamu takut mengingatkanmu, maka ketahuilah itu ada bentuk durhaka halus pada dirimu. Kenapa? Sebab kalau diingatkan lebih marah lagi. Kok ada orang tua takut ngingetin anak, ini berarti yang durhaka anaknya. Hei para anak, Anda semuanya, jika orang tua mau mengingatkan kamu, atau bahkan jika menginginkan apa darimu, kok dia nggak berani mengungkapkan, maka telah kau durhaka. Berarti kau telah tidak nyaman kepada orang tuamu. Hati-hati. Jika orang tuamu tidak berani mengingatkanmu, engkau durhaka halus.